Contohnya sebelum di sana ada peradaban pembangunan tempat-tempat ibadah atau pembangunan yang megah dan mewah. Di Nusantara ini sudah ada bangunan Candi Borobudur. Iya, Candi Borobudur. Ada Candi Prambanan. Coba, ada Candi Cetho, ada candi di Mojopahit, candi yang lainnya. Coba bayangkan. Itu udah sebuah suatu kemajuan juga kan, Mas. Kemajuan yang luar biasa. Sebelum sana itu sudah tahu tentang Tuhan di sini. Para empu, para resi, para pendeta sini sudah mengadakan peribadatan, sudah melakukan sembahyang. Ya, sudah tahu bahwa kita hidup itu dihidupi oleh Tuhan, maka kita nyembahlah yang dinamakan yang itu. Nah, yang itu adalah Tuhan. Maka di sini tuh nggak ada nama Tuhan, nggak berani. Kalau sudah kepercayaan ini dibawa sana, maka Tuhan dinamai supaya apa? Supaya orang itu tahu, oh inilah nama Tuhan. Itulah. Nah ini Mas, kebetulan juga nih. Saya juga ada pertanyaan. Apalagi ini barusan Mbah bilang Tuhan itu tidak mempunyai nama gitu kan. Nah, dengan seperti itu cara menyebut Tuhan kita itu yang selalu dipuja dan dipuji, sayogianya itu seperti apa gitu, Mas? Yang dipuja, yang dipuji, kita itu mengambil contoh seperti gini. Ya. Apa sih sebenarnya cikal bakal atau bakal dari manusia itu? Gitu. Lah itulah, nggak mungkin kalau ini bukan zat Tuhan. Maka untuk menyamakan antara nama Tuhan dan benda yang menjadi cikal bakal atau inilah pertanda adanya manusia atau adanya ciptaan, maka orang Jawa itu menyebutnya Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo. Nah, apa arti dari Sang Hyang Toyo? Artinya itu air. Air. Iya. Gitu. Jadi cikal bakal kita ada itu air. Gitu loh. Maka orang Jawa itu untuk menyamakan supaya kita itu nggak bingung. Jadi maka orang Jawa menyebutnya bahwa Tuhan itu adalah Sang Hyang Toyo. Ya. Atau yang dinamakan Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang. Ya. Apa Sang Hyang Wenang? Yang keluar bahasa Jawa sakweca saka wong lanang. Itulah Tuhan. Sang Hyang Tunggal. Ya karena keluarnya dari hal yang satu. Maka dinamakan Sang Hyang Tunggal. Ingat yang dinamakan Ingkang Moho Esa. Artinya juga laki-laki lagi. Gak ono sing iso kejaba Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Wenang. Yang metu sakweca saka wong lanang. Nah, ini saya pahamkan sekalian. Maka dari situ setelah tahu itu, maka orang Jawa langsung mengucapkan syahadat. Ya. Jadi pengakuan. Jadi syahadat itu pengakuan. Maka yang diakui yaitu Sang Hyang Toyo, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal. Ingkang Moho Esa utawa Ingkang Moho Agung. Sekarang pertanyaan, dari kata-kata agung itu batukah, tanahkah, atau air? Coba. Agung. Kalau bahasa Jawa. Berarti agung berarti air toh. Nah, maka orang Jawa mengatakan bahwa Ingkang Moho Agung. Gitu. Ini memang sebenarnya nggak pernah saya ungkap, namun supaya kita itu semakin ke dalam, semakin kita paham, ya semakin kita tahu bahwa ya sebenarnya yang kita agung-agungkan, yang kita puji selama ini, lalu yang dinamakan Ingkang Moho Suci. Di antara air di dunia ini, di antara air yang ada di dalam tubuh, mana yang paling suci? Kan tetap air itu, kan dari Sang Hyang Wenang itu. Menjijikkan memang, tapi itu suci. Kesuciannya itu nggak bisa dibandingkan dan nggak bisa dibuat, nggak ada yang bisa menyamai. Gitu loh. Maka dibilang Ingkang Moho Suci loh. Orang Jawa itu loh menemukan seperti itu. Coba
Jadi nggak ada Tuhan itu dinamai satu. Wah ini nama Tuhan. Nggak bisa. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim kalau saya yang mengartikan. Sebutlah dengan nama Tuhanmu, ya Tuhan Sang Yang Toyo, ya Tuhan Sang Yang Wenang, ya Tuhan Sang Yang Tunggal, ya Gusti Kang Moho Eso, ya Gusti Kang Moho Suci. Itu nama dari Tuhan-Tuhan yang saya sebut itu, yang disuruh nyebut. Maka disitulah tempatnya Rahman Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Di saat itu mau keluar pasti ada rasa kasih dan sayang. Nggak ada kasih sayang, nggak mungkin keluar Sang Yang Toyo atau Tuhan. Gitu. Jadi ini kalau mau ada yang mengartikan, wah itu sesat dan lain sebagainya. Saya sendiri yang sesat, kamu jangan ikut sesat. Gitu. Karena saya sudah yakin bahwa inilah sebenarnya ajaran Jawa yang sebenarnya. Maka dengan tahu Sang Yang Toyo, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Wenang, Gusti Kang Moho Eso, Gusti Kang Moho Agung, Gusti Kang Moho Suci, maka kita harus masuk ke dalam Kapitayan Jawa, yaitu melakukan sebagai seorang santri. Ya, gitu. Jadi santri adalah san tembung manusia, tri ada 3. Siapa yang sapa sing wis putus tri perkara, yukui wenang den arani manungso. Orang yang sudah bisa manunggalake rasa. Rasa apa? Rasa hidup dan rasa yang menghidupi. Dan rasanya sebelum kita hidup dari cikal bakal, dari sahadat. Gitu. Nah itu Mbah, rasa hidup. Apa yang dimaksud itu? Lah rasa hidup ya kembali ke Tuhan tadi. Kalau kita sudah mengakui itu semua, terus kita ada apa? Bukan itu sumber hidup. Kok kita itu nggak bisa merasakan hidup itu loh. Hidup yang sejati dan sejatinya hidup. Ya itu. Jadi kita ada itu adanya itu. Adanya Engkang Moho Suci. Adanya Engkang Moho Agung. Coba nek cuma cerit satu tetes bisa kah? Coba mau menyangkal yang gimana? Coba. Makanya kita itu jangan membicarakan Tuhan yang kita itu berandai-andai jikalau andai kata, seumpama dan lain sebagainya. Tuhan kok diandai-andai, dirasakan. Iya, gitu loh. Kalau memang dia kira-kira nggak mau hidup, ya nggak usah keluar. Gitu loh. Ya, itu seperti itulah kepercayaan Jawa. Nah itu balik lagi, mungkin ada suatu ilmu juga ketika manungso. Iya. Apa tadi barusan tuh? Manunggali Roso. Nah, Manunggali Roso. Iya. Nah, Manunggali Roso itu apakah suatu bukti gitu bahwa orang Jawa itu sudah bisa melakukan Manunggali Roso itu? Ya, dengan mengucapkan itu artinya sudah bisa merasakan dan sudah tahu bahwa inilah cara kita memanunggalake rasa. Gitu. Kalau diambil dari pusatnya Manunggali Rasa, yaitu Bapak dan Ibu. Karena Manunggali Rasa Bapak dan Ibu adanya kita. Sudah, mau dicari seperti apa lagi? Gitu. Nah kita ada itulah kita juga memanunggalkan rasa lagi. Itu. Bagi orang-orang yang tidak mau memanunggalake rasa, ya kita putus. Kita sudah nggak ada cerita lagi. Sudah nggak bisa melakukan dharma lagi dalam dunia ini. Maka kadang-kadang dengan orang itu semakin paham tentang manunggaling rasa, kadang-kadang orang itu takut untuk menikah. Kadang-kadang karena apa? Dia ingin mengakhiri kemanunggalan rasa, dia ingin kembali ke alam semula. Nggak perlu kita itu meneruskan dharma. Karena di dalam dharma ada karma. Nah, dengan takut karma, maka kita itu memutuskan kita nggak menikah. Gitu. Untuk memutus cerita kita sampai di sini saja, kita nggak perlu panjang-panjang. Karena kita sudah tahu tentang Tuhan. Karena kita sudah paham tentang yang dimaksud syahadat. Gitu. Sebenarnya ini juga berat saya sampaikan, namun ya gimana untuk
untuk saudara-saudara kita yang supaya lebih paham, ya, supaya kita itu mengikuti paham yang benar, ya, bukan kita itu mempertahankan paham yang salah karena kita mengikuti salah paham. Kita mempertahankan salah paham karena mengikuti paham yang salah. Gitu. Tapi ini itu mah ketika barusan Mbah bilang orang itu takut untuk menikah gitu. Yeah. Itu apakah bisa dibilang suatu hal yang salah atau tidak? Ya itu tergantung orang yang melakukan. Kita sembahyang sendiri, itu sebenarnya ya kita, bukan orang lain. Gitu loh. Kita mau sembahyang, kita mau enggak orang itu, atau kita itu aku, gitu loh. Bukan sampean, bukan. Nah sampean kadang-kadang yang melihat saya, oh wong kok gak gelem sembahyang. Nah urusanku sama urusanmu ini apa toh? Coba bayangkan, seandainya saya itu sembahyang kusuk, saya dapat surga, apakah tak bagikan ke kamu? Kan nggak mungkin toh. Seandainya kamu itu nggak melakukan sembahyang sehingga kamu mendapatkan neraka, apakah kamu nyeret saya masuk ke situ? Kan nggak. Maka hati itu harus benar. Itu loh pikiran. Lati, hati, lan pakati. Lati adalah ucapan karena kita tuh gampang menilai orang lain, hati berprasangka buruk atau berprasangka baik pada orang lain. Gitu loh. Nah gitu Mbak. Kan dalam hidup ini tuh ini Pak, di pepatah Jawa kita harus nyurupi rosok. Menyurupi rosok gitu. Lah itu apa artinya yang sebenarnya gitu, dan rasa apa yang dimaksud di situ Mbak? Kan dari kemarin sudah sering saya sampaikan. Ya, nyumur ping rasa awal atau yang dinamakan juhar awal. Setelah nyumurupi rasa, kita nanti akhirnya masuk ke dalam kehidupan nyata di dunia ini, akan masuk ke juhar akhir. Ya. Gampangnya gini loh. Di saat kita itu sudah dewasa, lalu melakukan hubungan, ya, yang keluar pasti rata-rata orang mengatakan nikmat. Nah, kan itu sering saya sampaikan. Saya tanya, nikmatnya lo kayak apa? Karena sumurup itu artinya masuk, ada sumurup itu artinya tahu. Gitu loh. Nah, yang melakukan seperti itu ada sumurup itu masuk ke rasa itu. Itu. Kalau yang dimaksud tahu, setelah adanya aku dan sampean, ya, aku dan sampean punya rasa masing-masing. Karena badan saya kalau saya cubit sakit, maka saya nggak akan nyubit sampean. Itu yang dinamakan sumur ping rasa. Sumur ping rasa sejati lan sejati ning rasa. Bahasa sumurup itu ada dua arti, ada dua maknanya. Sumurup yang satu itu masuk ke dalam, sumurup yang satu itu melihat. Makanya kalau orang Jawa itu nyumurupi itu artinya itu melihat. Tapi kalau sumurup dia masuk. Masuk dalam apa ya? Masuk dalam hati, kita harus berangan-angan. Itu. Berangan-angan ya suci. Maka kamu tahu engkang moho suci. Apa yang moho suci? Yang nikmat yang tidak bisa kita bicarakan nikmatnya kayak apa. Gitu. Makanya kalau ada orang yang kira-kira bisa mengatakan nikmatnya kayak ini, coba saya kasih tahu. Karena selama ini saya omongkan nikmat, saya juga nggak bisa berkata-kata nikmatnya kayak apa. Ya itulah yang namanya maha suci. Itu, nikmatnya maha suci. Maka kita itu digambarkan di dalam agama, di dalam surga. Setelah kita itu melihat Tuhan atau yang maha suci yang sebenarnya, kita itu sudah nggak ingat apa-apa. Nah di saat yang mau suci itu keluar, kita ingat apa? Kemarin kan sudah saya bilang, sudah tak omongkan. Jangankan kita melihat, ditembak pun kita itu loh nggak mungkin lari. Saking nikmatnya. Makanya di dalam surga, senikmat tempatnya orang di surga, bukan tempatnya. Tapi dikala kita itu bisa melihat engkang moho suci. Atau yang dimaksud Tuhan atau Allah.
Kan gampang toh? Nah, begitulah. Jeruk banget tuh. Ya, makanya. Jadi yang digambarkan seperti ini, surga itu menggambarkan seperti ini dan yang lain sebagainya. Itu dari sifat, nama, dan zat. Zatnya siapa? Sifat, nama, dan zat. Ya sifatnya Allah, ya zatnya Allah, dan nikmatnya Allah. Itu semua. Nah, kita itu maunya ke sana lagi. Nah, artinya kalau ke sana lagi ya harus hidup lagi. Maka saya sering ngomong, kita itu sebenarnya bereinkarnasi atau masuk ke dalam swarga langgeng. Gitu loh. Supaya kita tuh selalu melihat Tuhan dan kita itu bisa merasakan nikmatnya Tuhan. Pertanyaan gini loh. Sampean tuh kerja montang-manting mengumpulkan harta benda yang lainnya. Seandainya nggak ada Tuhan, nggak ada nikmat itu, kira-kira sanggup nggak? Coba. Dari Bandung sampai ke sini yang kamu cari apa? Tuhan toh? Okay. Coba. Ini jujur loh. Apa yang kamu cari harta? Di saat harta kamu kumpulkan, apakah itu yang mendapatkan nikmat? Bukan. Gitu loh. Ada uang kamu berikan, itu yang kamu berikan yang punya nikmat itu, yang punya Tuhan itu. Bukan Tuhannya itu yang kamu beri nikmat, yang kamu beri uang. Itu. Membuat rumah besar, yang kamu buatkan rumah besar itu ya wadah dari Tuhan. Ya wadah dari nikmat itu. Kita jujur-jujuran, kita nggak usah munafik. Yang model apa, yang kayak apa orangnya, ya, yang berpangkat tinggi, apa yang dicari coba? Apakah dia puas dengan apa yang dicari itu? Nggak puas, nyatanya sudah punya masih mencari Tuhan lain. Di saat kita mencari uang, tiba tangi nyungsang jungkir. Paribasane kalau bahasa Jawa itu ndas digawe sikir, sikir digawe ndas. Apa yang kamu cari coba? Nikmatnya di mana? Apakah makan? Nyatanya kalau makan nikmat. Kenapa kamu setelah makan kenyang kok yang dipikirkan itu? Coba. Tapi kalau umpama mungkin bisa dikatakan menurut keterangan gitu yang ada, itu tuh mungkin bisa masuk fase akhir balik mungkin ya, Mbak. Ya karena makanya kalau di agama pun kita mulai diwajibkan sembahyang itu saat apa? Apakah kita lahir procot? Kenapa dibatasi dengan umur sekian? Kenapa kok harus umur kalau laki-laki 12 tahun, kalau perempuan 9 tahun? Kenapa? Ada apa di situ? Bayangkan. Karena 12 tahun juga sudah mulai junub. Sudah tahu tentang Tuhan. Perempuan pun juga begitu. Nah, apakah itu salah? Coba, kenapa kalau di usia 5 tahun sampai 8 tahun itu cuma pembelajaran, itu belum wajib? Kenapa? Coba bayangkan. Apakah kurang indah tatanan Jawa ini? Apakah kurang indah? Apakah kurang gamblang tentang ajaran-ajaran Jawa? Makanya orang Jawa itu mau dibilang kafir, mau dibilang musyrik, apa peduli dengan orang-orang yang mengatakan? Karena orang Jawa itu gini, seandainya saya di surga, nggak mungkin kamu bisa menyeret saya masuk neraka. Di saat kamu di neraka, nggak mungkin kamu juga mengajak saya masuk ke situ. Kita ya kita, kamu ya kamu. Nah, untuk apa menghiraukan kamu? Nambok lambemu domble sampai lambe sak tumang kari sak merang yo ben. Kamu mau menyesat-nyesatkan orang. Apakah kamu tahu Tuhan tentang Tuhan sendiri? Kira-kira apakah kamu juga bisa menjamin kalau saya mengikuti kamu bisa menjamin saya masuk surga? Kan nggak mungkin. Ya daripada nggak berani menjamin, ya mendingan kita ya kita, kamu ya kamu. Jadi siapa lu siapa gue. Nah gitu. Ada apa lu dengan gue. Nah, maksudnya kan gitu. Jadi enak, kita tuh lapo tengkaran tentang akidah itu lapo. Untuk apa terusan? Coba.
Apakah dengan tengkaran tentang akidah, terus ada jaminan, kira-kira? Nyatanya orang-orang yang sudah mempercayai dengan akidah itu, sampai merelakan hidupnya mati. Kalau memang mati itu adalah tujuan dan itu akan mendapatkan kenikmatan, kenapa dia sebelum mati kalau konangan sama polisi kok lari? Maksudnya nggak usah. Wong ini tujuan hidup kok. Untuk apa kita lari? Gitu. Kenapa kita mau bunuh diri aja pakai bom, kita harus sembunyi-sembunyi? Maksudnya ya langsung. Gitu. Nah kalau masuk surga dengan mati bunuh diri, ya kalau itu ada jaminan, ya mendingan kita semua tuh bunuh diri semua aja loh, enak. Supaya cepat ke surga. Lah pertanyaannya gini, yang berani bunuh diri itu adalah muridnya, lah gurunya. Sampai sekarang berani dia bunuh diri kalau memang itu jaminan surga. Nah ini loh masalahnya. Jadi kita itu karena mempertahankan paham yang salah. Gitu. Jadi kita yang lakukan selama ini itu salah paham. Gitu. Makanya supaya kita nggak salah paham, kalau khususnya orang-orang yang beragama, kembalilah ke Jawa. Gitu. Baik suku manapun, baik negara manapun, beralih ke agama Jawa supaya kamu itu tahu, supaya hidup ini nikmat, supaya hidup ini santai, gitu. Jadi kita kerja itu juga santai, tujuannya untuk menyembah Tuhan. Kita melakukan apapun tujuannya juga untuk menyembah Tuhan. Makanya saya ngomong bolak-balik, kalau sholat saya nggak paham apa itu sholat, tapi kalau sembahyang saya tahu. Jadi selagi orang itu hidup dan ada nyawanya, orang itu selalu sembahyang, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu. Nggak ada ceritanya orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang buta, yang nggak ingin sembahyang, nggak ada. Semuanya ingin sembahyang. Cuman kesempatannya itu lebih mudah orang yang jangkep, yang bisa melek, yang bisa mendengar, bisa bicara. Cuman itu aja. Jangankan kita yang manusia, kambing, ayam pun juga melakukan sembahyang. Kalau sembahyang, kalau sholat karena kategori sholat itu seperti itu, ya nggak melakukan. Gitu. Tapi kalau membicarakan tentang sembahyang, kita itu selalu sembahyang setiap hari, bahkan sudah sembahyang. Maka sembahyang orang Jawa nggak ada waktunya. Begitu kita melek mata itu sudah sembahyang. Sampai tidur lagi, bahkan mau tidur pun juga sembahyang. Di dalam tidur pun kita juga melakukan sembahyang. Nah, itulah.